all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing video tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. As you may see in the title or in the setup, aku bakalan bikin video atau share video tentang how I set up my monthly planner. So this is my social planner, dan aku udah nyiapin beberapa stiker yang bakal aku pakai untuk mendekor planner aku di bulan ini. So, without further ado, let's start with the decoration. Peralatan tulis yang bakal aku pakai hanya 2 item ini aja. Jadi ada Sarasa Mark On yang biasa aku pakai kalau aku lagi desain planner aku supaya dia nggak cepet blotted. Dan ini ada penggaris yang transparan supaya gampang kelihatan markernya, dan beberapa stiker yang aku beli dari Key Project, baik stiker baru maupun stiker lama. Dan ini stiker ikonnya lucu-lucu banget ya. Jadi ya aku very much in love or had a crush with this Key Project design. Makanya aku sempat beli beberapa barang yang dia buat lagi. So let's start with the cover. Jadi untuk covernya tadinya aku tuh kepengen bikin ini temanya balon, tapi kalau balon kan dia warna-warni ya. Sementara stiker yang bakal aku pakai mostly are like pastel colory. Ya jadi aku bakal ambil, kayaknya aku bakal pakai si marker warna unguku aja untuk nulis Januari di halaman pertama. Jadi di sini aku mau tulis January. Ya, jadi aku akhirnya mutusin untuk tema Januari ini makanan. Okay, let me just pull you guys a bit closer. Jadi dia temanya makanan dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan di tahun baru. So, aku cuma ngambil beberapa makanan yang emang aku kayak suka. Sebetulnya semua yang ada di sini kayaknya aku suka deh. Okay, let me do this. Karena dari tadi aku nyoba untuk ngambil tanpa alat bantu tuh susah, jadi aku bakal pakai ini. Ya, di sini udah cukup. Aku mau ambil dari sini the desserts, like this one. Sini desserts. Aku tahu video ini agak telat sih. Biasanya aku harusnya bikin ini di awal bulan sebelum Januari mulai. Tapi karena aku kemarin juga kejar tayang untuk video-video aku yang lain untuk resetting the new year, jadi ya dia terpaksa baru bisa aku buat sekarang. But it's better late than never, right? Teman-teman gimana nih? Plannernya udah pada di-update semua ya? Pasti udah pada cantik-cantik untuk bulan Januari. Meskipun aku ketinggalan, tapi aku harap teman-teman bisa menikmati what I did with my planner. Dan ini mungkin hiasan terakhir yang bakal aku taruh di halaman depan. Yummy. Ya, jadi untuk dekor sendiri seperti biasa aku suka ada bulleted dots. Ada dots di mana-mana karena jadi kesannya tuh fun gitu kalau aku kasih ginian. Dan untuk halaman pertama ini biasanya aku juga bikin ada mini calendar, tapi bulan ini kayaknya aku udah gak ada space, jadi aku akan tulis kata-kata kayak New Year, New Month, New Resolution, New Ideas. Basically everything that new
Itu bakal jadi tema untuk tahun baru ini dan untuk bulan 2025. Oke, 2025. Mungkin aku tambahin juga ada snowball. Aku bilang ini snowball, tapi sebetulnya aku nggak tahu ini efek dekorasi apa. Tapi kelihatannya tuh kayak cotton buds, kayak bukan cotton buds, kayak kapas, kayak salju. Makanya aku bilangnya bikin snowball effect. Okay, so that is the January cover page. Halaman kedua, aku mau langsung ke calendar spread. Dan kalendernya itu sama seperti bulan-bulan kemarin, tapi mungkin yang agak beda. Aku mau tulis Januarinya pakai ini aja. Jadi kalau mau ngeliat ke bulan kemarin, ini kayak gini ya. Jadi selalu 88. Jadi aku akan ambil di sini 8 kotak. Oke. Let me do this first. Karena aku belum punya kalender di rumah, kalender meja, jadi aku barusan ngambil handphone dulu biar aku bisa lihat berapa yang aku butuhin minggunya dan kapan dia start the week. Oke. Kemarin-kemarin kan aku mulainya dari oh no, my binder kena pulpen. Kemarin-kemarin tuh aku mulainya dari hari Minggu 1, 2, 3. Oke, kayaknya aku bakal ngelakuin hal yang sama juga. Jadi ya, ini aku bikin dulu kotak-kotaknya. Oke, satu sisi udah berhasil aku kasih kotak-kotaknya. Jadi sekarang aku akan ke halaman berikutnya. Sama ini juga 8x8. Ya, jadi aku tetap menghitung berapa 88-nya per dot karena waktu aku bikin yang beberapa bulan sebelumnya agak mewah, dia ternyata nggak sejajar gitu loh teman-teman. Jadi aku harus hitung ulang berapa atau di posisi mana untuk bisa dapat 8 kotak. Oke, aku sebetulnya agak kurang puas karena dia agak miring-miring, but it's fine. As long as it is functional, I'm okay. Jadi ini aku akan lanjutin dulu ya. Oke, jadi sekarang semuanya udah aku kasih kotak. Next to do is to put the month. Jadi kalau tadi aku pakai spidol, sekarang aku mau pakai stiker cloudy ini. Lucu banget kan? Jadi aku akan tulis Januari pakai stiker ini. Lucu ya, jadi ini bentuk awannya per huruf Janu A. Cuman kayaknya karena aku cuma punya satu set ini aja, cuma punya satu halaman, jadi mungkin nanti next nggak bisa bikin nama bulan lagi. January and a Y. January. So that's that. Whoops. Okay, January for the month, and then ini kan ada gambar lucu ya, 1, 2, 3. Oh, kayaknya ini bisa aku pakai untuk di sini. Tempted. Tapi nggak cukup. Oke, sekarang untuk harinya aku akan pakai stiker warna hitam ini, jadi biar neutral. So let's start with Sunday. So that's Sunday, and then Monday. Jadi kalau dulu aku full nulis tangan ya teman-teman, tapi sekarang sejak nemuin stiker-stiker yang bisa dipakai untuk mendekor planner, aku kayak ketagihan gitu loh. Dan buat aku juga kayaknya lebih simpel gitu. Jadi aku bisa, satu, lebih cepat bikinnya, dua, aku bisa sambil ngobrol sama teman-teman juga ngedekornya. Karena biasanya dulu kalau aku harus buat sendiri full voice over, cause ya aku fokus menggambar dan itu bisa memakan waktu 2 jam sendiri. By the way, apologize if you can hear my neighbor again, karena mereka belum selesai proses
renovasinya, jadi it's gonna take a while. Okay, next is the dates. Aku nggak mau salah tanggal lagi kayak dulu. Di bulan apa tuh aku sempet salah. Januari itu start di hari Rabu, jadi aku akan ambil tanggal 1-nya di hari Rabu, which is Wednesday. Kita akan taruh di sini 1. Oh, it looks so cute. Oke, aku akan taruhnya dulu karena ini bakal takes time. Karena aku akan pasang sampai dengan tanggal 31. Jadi ini bulan Januarinya udah aku pasang semua dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Lalu yang biasanya aku buat di samping calendar itu aku monitor berapa pencapaian aku untuk YouTube subscriber. Walaupun kalau teman-teman nonton video aku yang goals and habit tracker, aku juga taruh di situ, tapi aku juga suka kalau bisa lihat langsung di my pen and paper planner. So let's do this. Jadi di sini aku akan tulis mungkin agak turun ke bawah, YouTube subscriber dari start of the month and then end of the month untuk YouTube. Di sebelah sini aku mau kasih hiasan lagi untuk biar sama kayak di halaman pertama. Untuk di cover aku mau pasang bungkopang. I think this is bungkopang. The dessert, let's put this one here because it's a cute one. Wah. Lalu aku akan aku tempel stiker tulisannya delicious. Dan lagi-lagi ada dekorasi bullet atau dot yang ditemani dengan si bola salju atau bola-bola kapas lah. Ya, jadi kayak gini, ada delicious, start and end. Lalu di bagian bawah aku kayaknya mau tambahin ada notes or important thing to do. Ya, jadi kan di stiker ini yang tadi untuk nama-nama hari dia ada stiker important to do dan note. Tapi aku suka tulis di sini untuk important event or anything important. Tapi aku akan tulis untuk ya 3 item aja. Dan karena kita lagi di cover page, maybe I'll just leave it this way. I mean not the cover page, the monthly spread. Ini udah oke kayaknya. Mungkin aku cuma mau tambahin sedikit dekorasi lagi untuk yang makanan gurih. Jadi kan tadi ada bungkopang ice cream. Di sini aku mau pasang ada corn dog and a cooking handwriting sticker. Cooking. Oke, minimalis tapi tetap ada dekorasinya dan aku suka kalau ada dekorasi walaupun nggak terlalu banyak. Oke, jadi ini untuk weekly spreadnya, monthly spread actually. Calendar spread aku kayak gini. Lalu next aku akan bikin habit tracker. Jadi polanya tuh biasanya sama. Ini akan aku buat habit tracker dan juga mood tracker. Jadi aku mau cek bisa nggak ya pakai ini. Oke, bisa. BIT. Habit. Oke. Dan habit tracker ini akan hampir sama gitu ya dengan yang ada di Google Sheets aku. Jadi aku akan memasukkan beberapa aja. Biasanya hanya ada 6 yang aku masukkan ke sini. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu di goals and habit tracker aku supaya dia align gitu, dia sama. Jadi let's see. Yang bakal aku kelola di sini itu untuk yang post on YouTube. Dia aku akan masukin post on YouTube, post on IG, tidur, daily spend, sama mungkin minum vitamin dan suplemen.
Ya, nanti aku pokoknya akan ada 6 habit yang akan aku kelola di sini, dan nanti setiap minggunya sama kayak budget planning aku atau budget planner aku. Setelah aku kelola di sini, oh no, kukuku ternyata kebocel. Jadi setelah aku kelola di sini, datanya akan aku masuk atau aku input ke dalam Google Sheets-nya. Okay, let me just make this for a while, and I'll be back with you. Oke, jadi habit trackernya udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bakal aku tulisin mungkin satu-satu di sini ya, aku tulisin ya. Nah, kalau ini aku baru pakai. Do I wanna use this? Wah. Oke, jadi nanti bisa ada 6 habit tracker yang aku kelola di sini. Lalu di bawahnya aku akan buat mood tracker. Ini juga pakai ini kayaknya bisa. Mood tracker, jadi ini untuk mendata atau nge-track dalam sehari itu gimana perasaan aku ketika ngejalanin hari. Dan ini aku mau pakai stikernya, kayaknya mau pakai stiker ini aja deh. Jadi dia bener-bener satu seri. Tadinya aku pengen pakai dari seri si marmut atau hamster ini nih, tapi kayaknya aku mau pakai ini aja karena ya I don't know if I ever have another time to do this. So that's one for the happy face, and then the neutral duluan, 2, and then the third itu muka sedih. Jadi ada muka happy, muka sedih, dan muka neutral. Kayaknya aku akan taruh di samping dulu. Dan tanggalnya di atas akan aku buatin 1 sampai 30. Tapi aku hitung dulu nih, cukup nggak ya? Pas banget, oke. Oke, pas di 31 hari. Jadi nanti ketika aku moodnya senang, aku tinggal kasih checklist atau hati atau bintang, any kind of symbol that you'd like or I like in this case to make for my mood tracker. Oke, kemudian di halaman sebelah sini, kalau kemarin kan setelah habit and mood aku ada ideas, dan ideas itu kemarin sebetulnya cukup kepake sama aku. Jadi dia bakalan aku buat lagi di sini. Let's see, I don't have an A. Jadi aku akan pakai bahasa Indonesia maybe. Ya, ide. Jadi I, D, dan E. Ide. Oke, that's good. Jadi ini bisa aku pakai banyak ya. Ide ada di sini, dan aku mau hias lagi aja dengan makanan-makanan yang masih aku punya stiker di sini. Jadi ada breakfast bread, another breakfast idea over here, and then ya ada good food. Lalu biar nggak cuma warnanya itu aja, aku bakal pakein juga stiker aku yang di sini. Kayaknya ini lucu. Dia ada warna coklatnya juga. Bread of breakfast, a basket of bread. Oh, susah guys. Today. Oke, kayak cukup buat idenya. Dan di bagian atas aku mau bikin lagi bulleted dots and snowflakes or cotton balls. Ya, intinya sih dekorasi minim yang biasa aku pakai ketika aku mendekor planner aku. Oke, jadi ini untuk ide-ide aja, dan aku langsung ke halaman weekly plan. Jadi kalau teman-teman tahu, aku selalu punya weekly planner kayak gini ya, dan aku mau bikin sama kayak kemarin, simple aja. Tapi aku butuh my tumble brush.
nggak tahu ini warnanya sama atau enggak. Aku coba dulu deh. Oke. Ini kemarin let's see. 1 2 3 4 5 6 7 8 sama. 8 juga, jadi ini bakal aku siapin. Ya, jadi sebetulnya aku sempat nyoba pakai Notion, kalau teman-teman tahu Notion. Jadi itu untuk nyatet semua kegiatan-kegiatan yang mau aku kerjain. Dan sebetulnya aku pakai itu udah cukup lama, di sejak tahun 2022 kayaknya. Tapi memang ketika aku pakai Notion, mungkin karena diketik ya, jadi aku nggak nempel gitu loh di kepala. Aku selalu lebih nempel informasi-informasi dan lebih mindful kalau itu aku kerjain pakai pen and paper. So I don't know, do you guys do or feel the same? Sama gak sih kalian kayak aku, kalau misalnya ngelakuin sesuatunya itu diketik, itu malah kayak nggak nempel gitu loh di kepala. Tapi kalau kalian tulis di kertas, itu malah jauh lebih nempel dan ya jadi lebih lebih awet ingetannya di kepala. I don't know, is it just me or do you also feel the same? Oke, ini aku udah buat layoutnya. Jadi sekarang aku cuma tinggal masukin sama kayak kemarin ya. Jadi ini kan aku udah tulis-tulisin harinya dan nanti akan ada poin penting. Jadi karena temanya tadi hitam, putih, dan abu-abu, aku akan ambil ini lagi untuk masing-masing hari. Tapi aku bakal pakai si singkatan ini, oke? Jadi ada month for month, ya. Do you want to start from Monday? Jadi ini aku akan mulai dari hari Senin, kemudian ada Selasa, Rabu, Wednesday for Rabu, Thursday for Kamis, untuk Kamis, Friday itu Jumat, Saturday itu Sabtu, dan Sunday Minggu. Kalau dilihat kotak Sunday dia yang paling besar karena emang terkait content creation ya, semuanya lebih banyak atau heavy di hari Sabtu Minggu, which is my day off from work tapi not day off from social media. Jadi ya gitu deh. Oke, untuk tanggalnya ini mau aku tulis. Sebetulnya ini aku syuting di minggu kedua dari Januari ya. Jadi sebetulnya aku syutingnya tanggal 12. Jadi ya agak telat, tapi it's fine. Ini aku langsung mulai aja. Tanggal 1-nya itu di hari Rabu, ya kan? Ya, tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, dan 5. Ya. Oke, jadi ini untuk tanggalannya udah aku buat. Ini hari Senin Selasanya nggak ada tanggal karena ini masih di bulan Desember. Lalu hiasannya dia akan sama. Dia aku pasangin mungkin yang ini cukup besar. Jadi di sini aku pasangin ini dulu. Baru aku akan tulis Januari pakai mild line, pakai Sharpie karena aku mau menimpa si stiker. Januari. Oke, sedikit blotted, but it's fine. Januari, lalu di bawahnya seperti biasa aku akan buatin mini calendar. Oke, mini calendar udah aku tulis, dan sama seperti tadi di calendar spread, aku juga pasang YouTube icon yang bakal aku pakai untuk nge-track pergerakan dari subscriber aku tapi secara mingguan. Jadi kalau tadi di kalender itu kan dia bulanan, yang ini mingguan. Jadi supaya aku tahu progresnya dan biar aku jadi makin semangat. Jadi sama di sini juga aku tulis start dan end. Oke. Dan di bagian bawah aku mau pasangin notes, not notes, to do. Jadi prioritas utama yang bakal aku kerjain di minggu ini, dan mungkin ya catatan tambahan kalau misalnya aku butuh remind myself for something that I'm gonna do this week or the next week. Oke, biar halamannya agak lebih berisi, ini bakal aku tambahin juga ada stiker apa nih, mochi dango.
Oh, jangan robek. Di bakal aku pasang di hari Sabtu dan Minggu karena itu weekend, meskipun heavy, tapi aku tetap paling suka hari Sabtu Minggu. Okay, I guess that's it the setup for this week. Aku mau kasih flip through lagi ke teman-teman. Jadi this is the cover, fills in with all of the goodies, the food, the lovely food. Lalu setelah cover spread, kita akan ketemu dengan monthly spread. Di sini aku akan tulis jadwal-jadwal video yang bakal aku buat dalam 1 bulan. Disusul dengan di halaman berikutnya akan ada habit tracker dan juga mood tracker aku. Lalu ide-ide untuk di brain dump. Jadi ketika aku tiba-tiba randomly kepikiran suatu ide untuk bikin video atau shorts atau reels, bakal aku tuangin di sini. Atau mungkin hanya sekedar ide untuk kemana aku pengen pergi sama anak-anak, itu juga bisa aku tulis di sini. Dan terakhir, halaman yang paling bakal banyak dan paling sering aku buka yaitu weekly spread. Jadi ini udah per hari dan aku bisa tulis my most important to do things, notes aku untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin baru akan dilakukan di minggu depan ataupun belum aku lakukan di hari itu tapi akan dilakukan di hari itu aku tulis di sini. Dan ya, beginilah setup aku untuk minggu pertama di Januari. Oke, mungkin yang aku lupa sedikit, aku cuma tinggal kasih warna untuk minggu pertama. Jadi ini semacam reminder ke aku bahwa ini adalah spread untuk minggu pertama di Januari. But I guess that's it for today's video. Seperti biasa aku mengucapin terima kasih ke teman-teman. Let's go backwards a little bit. Oke, jadi mungkin itu aja video aku untuk kali ini. Aku mengucapin terima kasih ke teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video-video planning, setting up the planner theme, whatnot, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan ya, aku harap kita bisa ketemu lagi di video aku berikutnya. With that said, have a nice week, and I'll see you at my next video. Bye-bye!